Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dengan saya. Yang kali ini saya akan membahas seperti yang sudah saya katakan di video saya selanjutnya. Saya akan membahas tentang sebuah ilmu ajian. Jadi ilmu ini sangat bagus untuk perlindungan diri kita, tubuh kita dari serangan musuh. Kekuatan dari ilmu yang akan saya bahas kali ini itu setara dengan ilmu lembu sekilan. Tapi ini bukan lembu sekilan, bukan ilmu lembu sekilan. Tapi sifatnya hampir sama dengan ilmu lembu sekilan. Dan ilmu ini yang akan saya bahas kali ini itu ada lakonnya. Jadi ilmu ini ada lakonnya, yaitu kita berpuasa ngebleng. Puasa ngebleng 3 hari 3 malam. Dan sebelum melakukan puasa ngebleng 3 hari 3 malam, itu kita harus mandi keramas dulu. Jadi setiap kita mau melakukan berpuasa itu diwajibkan kita mandi keramas. Mandi keramas itu ada doanya. Jadi kalau yang sudah mengikuti video saya selanjutnya itu sudah saya bacakan doa mandi keramas dan sudah saya jelaskan tata cara mandi keramas. Tapi kali ini juga akan saya bacakan lagi untuk lebih bisa dipahami lagi, mudah-mudahan. Jadi puasa ngebleng itu kita boleh pergi keluar rumah, jalan-jalan juga boleh. Tetapi selama kita melakukan puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, pokoknya full kita harus berpuasa. Tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung, tidak boleh berkata-kata yang kasar. Kita harus benar-benar damai dari hati sampai ke luar. Kita benar-benar harus mengeluarkan yang benar-benar kedamaian. Jadi tidak boleh menyinggung, tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah. Itu kalau orang sedang berpuasa itu harus seperti itu. Kita harus benar-benar mendamaikan diri, banyak mengheningkan cipta, kita konsen ke Yang Maha Kuasa untuk mohon diijabah apa yang sedang kita lakukan. Itu seperti itu. Jadi doanya kalau mau mandi keramas seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun adus angetusi badan kayun manggih toya rabani dus lali dus mani badan adus dan tusi pada badan, roh adus dan tusi pada roh, sukma adus dan tusi pada sukma. Dat teles sukma ngalam, dat urip tan kena kawuwuran. Ingsun adus banyu saking kodratullah, bujur njaba suci jeroning badan rabani. Setelah baca doa seperti itu, kita ambil air pakai cedok. Kalau tidak ada cedok ya pakai tangan, gitu nggak apa-apa. Kalau kita mandinya di sungai besar
kita ciduknya pakai tangan. Jadi sambil ambil air digebyurkan ke atas kepala sambil mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kalau pakai ciduk ya itu diguyur pakai ciduk sambil mengucap Allahu Akbar. Ambil lagi Allahu Akbar, ambil lagi Allahu Akbar. Itu seperti itu. Lalu dilanjutkan mandi seperti biasanya sampai bersih, sampai selesai. Mandinya pakai sampo. Kalau zaman dulu itu nggak ada sampo, jadi orang dulu kalau mandi keramas itu pakai gagang padi, istilahnya oman yang dibakar, arengnya itu dibungkus, itu buat mandi keramas. Itu seperti itu kalau orang zaman dulu. Setelah itu kita melakukan syarat puasanya. Jadi untuk ilmu ini itu puasanya itu diharuskan mulai hari Rabu Pon. Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Jadi hari Jumat Kliwon itu terakhir. Jadi malam Sabtu maghrib itu kita sudah berbuka, sudah selesai puasanya. Tapi ketika kita berpuasa 3 hari 3 malam, terus baru 1 hari 1 malam atau mau malam keduanya atau 2 hari 2 malamnya itu kita tidak kuat, kita berhenti saja. Jadi kita batalkan itu nanti di 36 hari kemudian kita ketemu lagi yang namanya hari Rabu Pon lagi, kita ulang lagi puasanya seperti itu. Jadi kita jangan menyerah. Jadi ketika kita punya keinginan untuk menguasai sebuah ilmu itu jangan menyerah, karena memang itu rata-rata kalau baru mulai, kalau belum pernah melakukan puasa 3 hari 3 malam itu kita tidak kuat langsung 1 hari 2 hari 3 hari terus selesai, itu tidak kuat biasanya seperti itu. Tapi ketika kita sudah pernah kuat 1 kali puasa 3 hari 3 malam, itu nanti untuk kedua kali, ketiga kali selanjutnya kita melakukan puasa 3 hari 3 malam, kita akan kuat. Ya, nanti akhirnya juga meningkat lagi sampai yang ke-7 hari 7 malam itu nanti seperti itu, baru ke-4 hari atau ke-5 hari kita gagal nanti. Tapi ketika sudah 1 kali kuat 7 hari 7 malam kita berpuasa, nanti untuk yang kedua kali, ketiga kali itu kita akan merasa kuat seperti itu. Jadi ini untuk yang ilmu ini puasanya 3 hari 3 malam, ngebleng, boleh bepergian, tapi kayak tadi tidak boleh marah, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Syaratnya seperti itu, tidak boleh menyinggung, tidak boleh tersinggung. Dimulai hari Rabu Pon. Jadi kekuatan dari ilmu ini itu sangat-sangat luar biasa untuk perlindungan diri kita ketika kita berada di dalam bahaya. Kita harus percaya saja sama Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kita nanti akan dilindungi, karena intinya sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi kita. Jadi kita melakukan ilmu itu tidak akan untuk bersombong-sombong atau untuk merasa dirinya sakti, itu tidak boleh seperti itu. Nurut saja, kita tetap menjadi orang yang memenuhi syarat untuk dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa, seperti itu saja. Jadi kita belajar ilmu itu kita cuma nggak harus dipakai. Jadi ketika kita sudah melakukan ilmu, ya sudah, tidak harus mau saya pakai, mau saya coba, itu tidak boleh seperti itu. Jadi doanya seperti ini, silahkan dihafal. Setelah hafal baru dilakoni puasanya. Doanya seperti ini, mau saya baca, silahkan dicatat. Bismillahirrahmanirrahim.
kaki kala ingsun njaluk klambi watu. Watu sakilan sak geblok kandele rasukan ing badanku. Sakabehing braja dawatuna cendhek cupet tiba ing ngarepku saka kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu seperti itu. Itu dibaca boleh di dalam hati, boleh juga diucapkan. Itu yang lebih bagusnya itu kita baca doa itu jadi lahir dan batin. Jadi kita mengucapkan dan batinnya juga mengucapkan, itu namanya nyambung. Kita baca doanya itu lahir batin, kita mengucapkan. Tapi biasanya ketika kita dalam bahaya kan orang tidak tahu bahaya itu kapan datangnya, tidak tahu. Tapi ketika orang yang sudah memiliki ajian perlindungan diri, itu biasanya kekuatannya akan langsung datang sebelum kita baca doanya. Itu seperti itu. Yang penting kita santai saja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani. Kita tengah-tengah saja, karena nanti kalau kita terlalu berani takutnya nanti Tuhan nggak melindungi. Itu seperti itu. Itu jangan terlalu takut. Kita percaya diri ketika kita sudah mempelajari ilmu, itu gunanya kan istilahnya bahasanya itu sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika kita terpepet, kita ingat, oh aku sudah pernah melakoni ilmu ini, itu nanti udah bangkit itu. Mudah-mudahan seperti asal kita itu memenuhi syarat untuk dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa dilakoni dengan baik. Ini ilmu tidak ada pantangannya bagi siapapun yang mau mempelajari, siapapun yang mau melakoni, dari kalangan latar belakang kepercayaan dan agama apapun itu boleh melakoni. Tidak ada pantangannya. Oke, nanti ketemu lagi di video saya selanjutnya yang nanti saya akan membahas tentang ilmu itu mancing, mencari ikan atau menangkap ikan. Jadi akan saya bahas bagi para pemancing, nanti boleh pakai ilmu ini. Oke, dukung terus dengan cara subscribe akun saya, kita belajar bareng. Jadi nanti kita di video saya selanjutnya saya akan membahas ilmu untuk mengambil ikan di laut, di sungai, dimanapun. Itu nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa dilakoni dengan baik dan kemampuan dari ilmu-ilmu yang dipelajari nanti bisa dikuasai, bisa diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa setelah selesai melakoni puasa yang ilmu tadi itu, kita harus selamatan. Jadi setelah selesai kita undang tetangga-tetangga, kita mengadakan selamatan. Sama ketika kita selamatan, kita di dalam mengabulkan hajatnya jangan dikabulkan karena habis melakoni sebuah ajian, itu jangan, tetapi selamatannya itu untuk nyelamati puasanya. Karena habis berpuasa maka nyelamati puasa, seperti itu. Jadi jangan sampai dikabulkan karena ini selamatan untuk nyelamati karena habis melakoni sebuah ajian, itu jangan seperti itu. Selamatan, syukuran. Jadi seperti itu. Kalau tidak, itu ya kita beli makanan
terus kita undang kawan-kawan, kita makan bersama, lalu kita sebelumnya kita ngomong sama kawan-kawan gitu. Tapi lebih baiknya dikabulkan di doa seperti selamatan biasanya seperti itu selamatan seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.